Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih di suasana bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini dan selalu diberikan kesehatan yang utamanya. Oke, melanjutkan video sebelumnya. Pertama sudah dibahas pengenalan bagaimana cara menjual foto di internet dengan cara menjual foto melalui link Shutterstock. Yang kedua, bagaimana cara mendaftar. Dan sekarang di sini saya akan membahas sedikit apa saja sih penolakan di Shutterstock dan kenapa foto-foto kita ditolak. Oke, ada beberapa penolakan di Shutterstock. Akan saya list di sini. Ada ini, tapi yang dibahas sekarang itu yang pada umumnya sering kita mengalami, yaitu noise, fokus, similar konten, dan trademark. Mungkin itu aja nanti yang akan saya bahas. Untuk pertama itu fokus. Fokus itu foto itu nggak bakal diterima di Shutterstock karena walaupun foto itu bagus, tapi Shutterstock punya ininya sendiri gitu. Ada bagaimana di mana sih letak fokus objek yang kita foto itu gitu. Karena kalau misalkan di DSLR mungkin bisa kita iniin fokusnya ya. Tapi kalau misalkan kita memakai handphone, itu kita harus jeli mencari fokusnya. Jadi titik-titik fokusnya itu di mana gitu, harus kita jeli. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar mencari titik fokus untuk di handphone. Karena saya sendiri masih menggunakan handphone dalam membuat karya atau sebuah foto. Tapi jangan berkecil hati, karena walaupun memakai handphone, kita masih berkesempatan untuk bisa berkarya, membuat foto. Dan sampai sekarang pun saya sudah ada sekitar 220 foto, stok foto di Shutterstock. Nah, itu untuk fokus. Dan yang kedua yaitu noise. Noise biasanya kalau dalam istilah nya ada percak-percak atau bintik-bintik, jadi bisa disebabkan karena kurangnya pencahayaan, juga itu bisa menyebabkan noise, atau kelebihan cahaya juga bisa menyebabkan noise. Nah, disitulah kita harus belajar, kalau misalkan di ruangan itu kita perlu cahaya yang cukup untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus dan bisa diterima di Shutterstock. Kalau misalkan di luar kita menggunakan DSLR udah biasa, dalam juga udah bisa kita atur diafragmanya, ISO-nya berapa, speednya berapa gitu kan. Kalau misalkan di handphone itu mungkin agak-agak sulit. Kalau misalkan untuk di luar ruangan masih bisa kena cahayanya gitu kalau misalkan pakai handphone. Tapi terbatas juga kalau misalkan untuk mengambil gambar gedung, pemandangan. Nah, di situ harus kita pinter-pinter cari ininya. Karena yang saya alamin itu kalau misalkan foto gedung atau angle juga kadang-kadang saya suka di situ autofocus ataupun noise, dan kebanyakan itu noise karena keterbatasan ini di handphone, di kamera handphone. Beda dengan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, makanya untuk di dalam ruangan kalau misalkan pakai handphone itu pencahayaan harus benar-benar diperhatikan agar bisa diterima fotonya dengan baik di Shutterstock. Dan
yang berikutnya yaitu similar content. Similar content biasanya kita mengupload beberapa buah foto, ada satu foto yang hampir mirip gitu. Jadi mirip atau hampir mirip gitu. Jadi itu nanti biasanya kena similar content. Nah, untuk mensiasatinya sebaiknya kalau misalkan ada hampir mirip, beda sedikit, itu biasanya nanti kita atur jeda waktu gitu. Kalau misalkan kita upload yang satu, nanti setelah di approve baru berikutnya kita upload lagi biar tidak dapatkan similar content. Oke. Nah, untuk berikutnya yaitu yang keempat itu biasanya visible trademark. Saya pernah membuat sebuah foto seperti ini. Nih, foto saya memegang korek api seperti ini. Itu kena visible trademark karena ada trademark merek yang terekam oleh kamera. Nah, di situ harus dihilangkan, atau kalau misalkan kita tidak mau menghilangkannya, tidak mau ribet, nah kita pilih menggunakan apa namanya, editorial. Jadi tidak masuk ke komersial. Karena Shutterstock itu kan seperti yang sudah saya bilang, itu ada editorial, komersial. Nah, kalau misalkan komersial itu bisa kita langsung upload tanpa ada apa-apa. Cuman kalau editorial udah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu kita harus mencantumkan deskripsinya, tempatnya di mana, waktunya kapan, apa itunya gitu kan, seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa penolakan yang ada di Shutterstock. Di sini saya tidak bahas semuanya karena waktunya terbatas, dan untuk lebih jelasnya silakan teman-teman baca-baca dan pelajari lebih ini lagi, detail lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silakan subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa selalu dukung channelnya dengan subscribe, like, komen, dan share. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di link komentar ataupun bisa di Instagram saya. Mungkin itu aja dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan jangan lupa selalu berkarya, memberikan karya, membuat karya, dan ini adalah untuk masa depan kita. Karena Shutterstock itu adalah saya beranggapan bahwa Shutterstock adalah investasi saya untuk masa depan. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kreatif. Jepret, jeprut. Sebentar, ada ngopi dulu.